anggap dari Desember kemarin ya sampai sekarang mungkin masih menjadi topik diskusi yang hangat untuk selalu kita bicarakan. Itu adalah soal fenomena yang tadi ya, ada robot trading, kemudian ada crypto kan, seperti itu ya. Nah, di mana sih perannya Bapepti, kan itu pertanyaannya. Kok nih Bapepti kok sekarang seolah-olah menjadi institusi atau badan yang kalau kami sih merasanya jadi yang terpojok, Pak, gitu loh. Seolah kenapa nih, Bu? Kok tiba-tiba Bapepti melarang, Bapepti tidak bolehkan, padahal izinnya keluar, kan begitu. Sebetulnya, nah ini yang perlu diluruskan dulu nih untuk kita semua sama siapapun audiens yang mengikuti diskusi kita siang ini ya, bahwa tadi Pak Dedi dari BKPM juga tadi saya perhatikan sudah menyebut slide yang saya pikir itulah sebetulnya statement Bapepti, Pak, gitu loh. Jadi artinya Bapepti sebagai salah satu eselon 1, Pak, di Kementerian Perdagangan sebetulnya hanya melaksanakan apa yang sudah diatur sebelumnya oleh peraturan perundang-undangan gitu loh, Pak. Nah, bahwa tadi sudah menyebutkan, saya nggak bawa presentasi ya, mohon maaf. Saya hanya bawa pasal-pasal dan pasti tidak menarik kalau ditayangkan karena tidak semuanya lawyer atau sarjana hukum audiens kita kan. Nah, jadi saya sampaikan saja, memang kalau kita melihat pertama kali ya dasarnya itu tentunya dari Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang 32 tahun 97 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 10 2011, bahwa saya izin menyampaikan ya, ini kata undang-undang nih, Bapepti berwenang memberikan izin usaha kepada ada 5 di sini yang diatur undang-undang kelembagaan usaha yang Bapepti memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha. Yang pertama namanya bursa berjangka, itu sekarang ada 2, JFX sama ICDX. Kemudian ada lembaga clearing berjangka, PT KBI, ada pialang berjangka, ini ada perusahaan pialang berjangka, ada penasihat berjangka, ada pengelola sentra dana berjangka. Itu semua harus memiliki izin dari Bapepti. Nah, lebih lanjut, pasal 49 ayat 1A Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur bahwa intinya adalah setiap kegiatan di bidang perdagangan berjangka komoditi itu harus memiliki izin dari Bapepti. Kalau enggak, sanksinya pidana, kan kurang lebih begitu. Itu bunyi pasal. Nah, sebelum masuk ke teknis MLM-nya, tentunya makanya saya minta duluan, Pak, karena nanti pamungkasnya di beliau gitu. Ini perlu yang mau saya garisi adalah kita berusaha membangun, maksudnya berusaha membangun metode komunikasi dengan teman-teman ini supaya kita satu pemahaman dulu gitu, bahwa di mana sih industri PBK ini gitu. Seperti itu saya gambarkan. Nah, kalau kita lihat atau kita kaitkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang penjualan langsung, tentunya kita mengacu kepada Undang-Undang Perdagangan Undang-Undang 7 tahun 2014, di mana ada pasal 9 bahwa pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida. Kemudian ada pasal 106 yang setiap kegiatan perdagangan itu harus memiliki izin dari menteri, kalau tidak lagi-lagi diancam sanksi pidana. Nah, kaitannya dengan itu semua tentunya tadi Pak Denny sudah bilang bahwa kita punya nih PP 29 tahun 2021 khususnya mengacu kepada pasal 51 dan pasal 54 bahwa pelaku usaha di bidang penjualan langsung dilarang. Nah, huruf I, melakukan kegiatan usaha yang terkait dengan penghimpunan dana masyarakat. Huruf M, membentuk jaringan pemasaran dengan menggunakan skema piramida. Huruf O, menjual barang dan atau jasa yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini juga tentunya kita junturkan dengan pasal 54, barang yang termasuk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tadi dan atau jasa dilarang dipasarkan melalui sistem penjualan langsung. Melalui 2 pasal ini, ya, kita mau menyampaikan bahwa sebetulnya norma hukumnya itu jelas sekali. Ya, kalau tadi kita bicara kembali ke topik diskusi kita barang gaib. Barang gaib itu kita katakanlah yang sekarang banyak beredar itu disebut misalnya ibu, disebut apalah itu ya. Nah, pokoknya nih ya,
Kalau udah pokoknya udah susah nih. Tapi pokoknya ini bukan karena Bapak Pepti gitu loh Pak. Sekali lagi saya mau tegaskan, pokoknya ini bukan karena Alison, bukan karena kata Bapak Pepti, tapi kata PP. Bahwa kalau you juga punya CL, komoditinya ibu, di dalamnya you misalnya cara membuat robot. Kemudian item berikutnya adalah algoritma robot. Ketika robot itu dibeli atau di paket penjualannya kemudian diinstal, entah itu melalui HP, entah itu di komputer, kemudian di situ ada misalnya forex, di situ ada emas digital, di situ ada kripto, itu udah nggak boleh Pak. Itu. Nah itu tadi kenapa Pak? Kenapa tidak boleh? Karena ada aturan itu tadi. Makanya kalau punya CL, ya kan, kemudian ada komoditi yang masuk domain kami tadi, itu sudah pasti dilarang dan sudah pasti ditindak Pak. Kan begitu, karena aturan hukum menyediakan begini, ada fakta di lapangan begini, pasti akan menjadi kontradiktif kan. Nah, sebagai pemerintah tentunya harus bertindak kan gitu. Dan toh kalau mau dijadikan contoh, misalnya kemarin pada bulan Desember Kementerian Perdagangan ya, dalam hal ini Dirjen PDN, kemudian Dirjen PKTN dan Bapepti melakukan sebuah penindakan di salah satu kantor di salah satu kantor perusahaan yang melakukan kegiatan robot trading, begitulah ya. Itu kan yang dikedepankan adalah PKTN-nya, bukan Bapepti-nya. Kenapa? Karena berdasarkan hasil kalau kita menyebutnya pengumpulan bahan keterangan ya, itu diperoleh informasi perusahaan ini melakukan kegiatan-kegiatan MLM yang tidak berizin. Kemudian sudah menggunakan, kita duga ya pada saat itu menggunakan skema Ponzi segala macam, makanya kita lakukan pemeriksaan. Kan berkedok nih. Nah ini yang menjadi masalah nih. Rata-rata mereka itu berkedok investasi atau trading di bidang perdagangan berjangka. Seolah-olah misalnya gini maksudnya berkedok tuh, misalnya saya install nih aplikasi dari perusahaan MLM misalnya ya. Ini saya misalnya aja loh, misalnya. Kemudian saya sebagai konsumen itu hanya dapat aplikasi read only di HP saya. Hari ini seolah-olah local London, grafik pasar sedang naik, jadi saya untung sekian. Terus grafik lagi turun, tiba-tiba saya nggak profit atau saya loss. Pertanyaannya, apakah grafik itu mencerminkan market yang sebenarnya? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena mereka bikin sendiri chartnya, Bapak Ibu. Mereka bikin sendiri chartnya. Untuk apa? Untuk mengelabui masyarakat. Itulah yang disebut, yang kami sebut ya, berkedok PBK, berkedok perdagangan berjangka komoditi. Contoh, ada yang etis lah kalau saya sebut merek ya, karena semua sedang dalam proses penyidikan di Barreskrim dan perkaranya belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Ada salah satu bahkan yang sedang ditangani Barreskrim ini, pada suatu hari, saya ingat tanggalnya 7 Maret waktu itu, dia melakukan yang dalam terminologi industri kami disebut margin call. Nah, padahal pada saat itu market nggak begitu, tapi dia bisa memargin call, kan membuat situasi margin call sehingga semua membernya itu uangnya habis. Apakah itu industri yang sebenarnya? Apakah itu mencerminkan market yang sebenarnya pada saat itu? Jawabannya tidak. Nah, ini loh yang menjadi persoalan bagi kita adalah yang perlu juga Bapak luruskan. Apakah seperti itu domainnya Bapak? Pertanyaannya. Kan tidak dong. Orang marketnya nggak terjadi kok. Kalau cuma grafik-grafik begini kan bisa dibikin kapan naik, kapan turun. Sorry ya. Bisa dibikin kan zaman kecanggihan teknologi sekarang. Nah, apakah seperti itu kita biarkan gitu? Saya bicaranya Kementerian Perdagangan secara keseluruhan ya, tidak hanya Bapepti. Kenapa Bapepti tidak menangani kasus itu? Karena setelah dilakukan penelusuran, investigasi berdasarkan data, bukti, fakta yang ada, mereka tidak melakukan kegiatan di bidang perdagangan berjangka. Itu hanya skema Ponzi untuk merekrut uang orang sebanyak-banyaknya. Suatu saat pasti akan scam, pasti. Suatu saat ketika tidak ada member baru, pasti akan collapse dengan sendirinya. Kan bukankah seperti itu sudah bukan pertama kali terjadi di Republik ini, kan begitu Pak? Sudah berulang kali terjadi, tapi entah bagaimana caranya kita
pada kesempatan ini dan selalu pada kesempatan saya diminta berbicara adalah ayo kita sama-sama cerdas gitu. Ayo kita sama-sama cerdas berinvestasi uang kita di mana nih? Karena ketika kita bicara industri perdagangan berjangka komoditi, jelas-jelas di undang-undang menyebut ini adalah kegiatan yang high risk, high return. Artinya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki background, sudah memiliki knowledge. Kan harus kita baca. Oke, kita bicara misalnya kripto ya. Kripto itu sangat volatile sekali. Bulan lalu mungkin orang yang kita bicara yang gampang aja lah. Koin-koin yang sudah punya nama, misalnya Bitcoin. Harganya beli di harga berapa? Tapi sekarang market kripto kan lebih jelek. Nah, kalau ini digabungkan lagi dengan apa ya? Dengan metode-metode pemasaran yang penjualan langsung ya apa dan member-member ini oleh upline-nya gitu lah ya, dijanjikan iming-iming, wah ini fixed income sekian persen, bapak ibu nggak usah ngapa-ngapain, tidur aja di rumah, tinggal lihat HP pasti untung. Saya juga nggak ngerti sih, kok ada ya kita bisa percaya seperti itu gitu. Kalau begitu jalan gitu loh ya, kita semua nggak usah kerja lah, ya udah main HP aja gitu setiap hari. Kan itu logika sederhana. Makanya saya dengan OJK, Satgas Waspada Investasi ya, sebetulnya yang paling gampang diingat sih ada 2L gitu. Walaupun Pak Wamen kemarin bilang ada 7L atau 8 ya. Yang penting dia legal. Legal tuh maksudnya begini, sebelum kita melakukan investasi, sebelum kita melakukan trading gitu ya, kita harus cek dulu di www.bapepti.go.id apakah perusahaan atau entitas yang menawarkan kepada kita itu memiliki izin atau tidak di Bapepti. Satu, secara legal. Kedua, logis. Nah, logis itu maksudnya begini, ketika mengiming-imingi misalnya fixed income sekian, bapak ibu nggak usah ngapa-ngapain, cukup tidur-tiduran aja, akan dapat bonus, ya saya rasa itu nggak masuk akal ya. Nah, kita harus lebih waspada terhadap hal seperti itu gitu. Nah, kembali kepada topik diskusi kita siang ini yang mau saya sampaikan adalah sebetulnya yang menjadi concern kalau boleh bicara ke Bapepti gitu ya, pokoknya kita mengacu kepada PP aja gitu. PP sudah jelas aturannya seperti apa, itu tidak multitafsir, itu tinggal kita laksanakan. Pokoknya kalau Anda memiliki izin MLM, Anda tidak boleh berkegiatan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Apa itu kegiatan perdagangan berjangka komoditi? Ya tadi, forex, sistem perdagangan alternatif, kripto, emas digital, nggak boleh. Sudah selesai cerita Pak. Kesederhana itu sebetulnya sih. Demikian Pak, mungkin nanti kita bisa elaborasi lebih lanjut di diskusi. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin